Ada bahasan dari Pak Dahlan Iskan ya. Wah, ternyata YouTube kita dipantau ya oleh beliau juga ya, luar biasa nih. Jadi video pertama kali Pak Alvin Lim ini masuk ke Zoom-nya Pak Paul, itu ada yang dipotong sama salah seorang kawan Iya, kita juga di sini, 100.000 lebih itu ya, 150.000 lebih. Wah, Yang hebat, hebat yang sekali. nonton yang nonton Pak Paul bukan hanya orang Kristen gitu. Orang-orang sebelah juga banyak yang suka nonton Zoom-nya Pak Paul akhirnya lewat ini, lewat konten tentang Alvin Lim ini, Pak. Nah, di kita karena 3 jam ya, itu mereka dipotong pendek-pendek ya, bagus ya. Nah, luar biasa nih alat-alat YouTube ini memang membantu sosialisasi Pancasila kita. Sampai Dahlan Iskan pun sampai ikut terpana ya. Tapi saya Berarti dia senang ya, nonton, dia di Pak. awal bilang Galarua itu adalah satu organisasi misi ya, punya orang Kristen. Saya senang ya, ada yang kasih makan, ada yang bantuan hukum, ada yang untuk pekabatan Injil. Saya senang ya, itu ditulis di awal itu ya. Silakan. Habis ini Pak Andi ya, nah, ikut ngomong ya, Pak Andi habis ini. Halo semuanya Ya, shalom Pak teman-teman, Santi Amer. malam Pak Paul ya. Jadi ini lagi-lagi mengenai itu ya, masalah kasus yang di Polri. Kalau saya konsisten melihat dari apa namanya vantage view ya, melihat dari ini dari keseluruhannya makro. Jadi kalau misalnya Polri ini, jadi kita pahami dulu ya, Polri itu adalah salah satu bagian institusi resmi di negara ini sebagai penegak hukum. Nah, itu harus kita ingat. Kemudian adalah pengadilan. Ya, pengadilan termasuk di sini tentunya Mahkamah Agung, ya Mahkamah Konstitusi boleh juga lah ya. Kemudian yang ketiga adalah kejaksaan. Yang keempat adalah advokat. Ya, kita masih ingat apa yang dipercakapkan oleh Alvin Lim kemarin. Ya, jadi kalau hanya salah satu ini dibenahin, yang tiga juga tidak dibenahin, ini repot. Nah, jadi kalau dari aspek, kalau misalnya ini sudah bersihkan nanti, katakanlah ini Polri kamikaze. Selama model institusi Polri ini di bawah Presiden akan kembali lagi. Karena Presiden itu kan istilahnya Ibu Megawati petugas partai, akan selalu intervensi. Ya. Pemerintah itu akan intervensi. Nah, kepentingannya di situ, banyak kepentingannya di situ. DPR juga kepentingannya banyak. Nah, polisi ini adalah keamanan ya, keamanan sipil, bukan pertahanan. Ada orang yang mengatakan, wah itu lebih baik aja kembali ke TNI katanya. Lah, apa argumentasinya? Kalau kembali ke TNI, kepolisian itu apakah akan lebih baik? Kalau saya justru meragukan, akan terjadi lagi setback, ya. Demokrasi itu akan mati, otoritarianisme, main tangkap, sonder pemberitahuan, main Petrus bisa terjadi lagi karena Polri di bawah TNI misalnya. Bukan saya katakan TNI jelek, tetapi sudah nggak ada kontrol di situ. Ya, Di bawah presiden, ya seperti sekarang ini selalu diintervensi oleh partai politik. Dipolitisasi itu sangat gampang itu. Terus kalau di Kemendagri, lebih parah lagi kalau di Kemendagri. Terus di mana ini posisi daripada Kepolisian Republik Indonesia, institusinya baiknya di mana? Ya kalau kita dari Galarua, saya bukan Galarua lah kayak, kita mengusulkan ini Polri ini bukan semacam lah ya, dia independen aja, seperti KPK, independen gitu. Jadi dia tidak diintervensi secara teori ya, secara teori tidak intervensi. Jadi bisa dia lebih leluasa menjalankan tupoksinya tanpa intervensi dari manapun. Ketika dia mulai melenceng, nah rakyat yang akan mengoreksi dia. Maka apa yang harus dipakai oleh lembaga kepolisian ini kalau dia independen? Buat satu undang-undang namanya Undang-Undang Keamanan Sipil. Nah, Undang-Undang Keamanan Sipil khusus untuk dia gitu, Polri, bukan seperti sekarang ini.
Soal mekanisme siapa jadi Kapolri dan lain segala macam bisa diatur nanti dalam undang-undang itu seperti KPK. Walaupun KPK sekarang ini dikatakan mandul ya, karena kebanyakan dari kepolisian, tetapi orang yang dari polisi tidak bisa maksimal, ketika dia di KPK bisa maksimal. Ini menandakan bahwa di Polri itu sebenarnya masih banyak polisi-polisi yang baik. Jadi itu dari kita buat lembaga atau kepolisian Republik Indonesia ini menjadi lembaga independen. Maka kalau dia lembaga independen, apakah perlu lagi Kompolnas? Oh, nggak perlu. Seperti si Mamoto itu, jadi bodoh-bodoh dia itu. Nah, kalau orang Jepang udah malu itu. Malu dia itu Jepang palsu mungkin itu ya. Pak Pamuda, turut mundur aja beliau itu. Belum apa-apa, itu betul katanya terjadi penembakan. Seorang jenderal mengatakan begitu, aneh itu. Jangan-jangan udah kena juga beliau itu ya. Jadi error cara berpikirnya, mudah-mudahan tidak begitulah. Tetapi kalau dia gentleman mundur aja, ngaku salah, selesai, nggak usah berdebat begini begitu. Kasih, itu berikan contoh yang baik kepada rakyat. Minta maaf, Pak. Ketika Anda Pak Mamoto minta maaf, akui kesalahan Anda, udah selesai. Kalau Iya. ya, jalankan aja, jangan minta maaf Anda tidak mengakui kesalahan, itu namanya munafik. Munafik itu Pak Mamoto sama Pak Sambo itu. Akui kesalahan Anda, apa yang Anda perbuat, baru minta maaf. Itu lebih gentleman. Nah itu kembali lagi Pak Paul, ini harus diatur kelembagaannya itu. Kalau tidak, walahualam bisawab. Pengadilan juga begitu. Di pengadilan ini lebih gila lagi, Pak. Ya. Kalau di pengadilan kan terjadi jual pasal-pasal di situ. Pasal berapa? Mau dikenakan pasal berapa kau? Nanti dia udah kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan sama. Jadi apa yang dipercakapkan oleh Pak Paul, misalnya sudahlah kalau pengadilan itu kan sandiwara, orang belum dijatuhkan putusan udah tahu hukumannya berapa tahun, bener tuh, bener. Mau pasal berapa? Ya suka-suka dia. Sampai di mana bisa rakyat mengontrol itu? Nggak bisa. Dia itu sangat steril sekali. Begitu ke Mahkamah Agung sama saja, ya sama saja. Jadi yang tiga-tiga ini kejaksaan, peradilan, kemudian Polri, advokat juga yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim, memang sengaja mereka dipecah belah. Ya, dia domba supaya nggak bisa bersatu gitu. Nah, jadi aneh. Sekarang pertanyaan kita adalah siapa sutradara di balik ini semua? Pasti ada someone gitu ya, suatu kekuatan besar yang mengendalikan ini semua. Sampai presiden atau lembaga negara lainnya juga tidak berdaya. Pasti ada siapa, bisa jadi dari luar, dipakai di dalam. PKS ini juga kan sebenarnya kenapa MK diam aja? Kenapa MK diam aja? Kewenangan MK itu membubarkan parpol. Apa harus itu delik aduan? Harus diadukan dulu. Ya mestinya dia proaktif dong. Keamanan negara kan terganggu, terancam. Nah kalau MK juga Maberti, itu kembali lagi. Maberti itu apa? Bukan diampat lagi, makan berat tidur, sami maun. Sorry nih, Mahkamah Agung saya gunakan istilah itu. Kalau Maberti kan pasti ada hasil, diminta nggak diminta bubarkan. Kenapa? Dia lembaga negara, dia penyelenggara negara, tugasnya apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi tanah tumpah darah Indonesia. Ada nggak dia lakukan itu? Enggak. Ini dulu Pak Paul dari saya. Kalau saya sih kritis ya, kritis. Lah kembali lagi di mana nih akar masalahnya? Bereskan itu sistem ketatanegaraan Indonesia. Ibaratnya Bapak, kita ini semua ya. Negara Indonesia ini adalah suatu keluarga besar. Coba Bapak Ibu bayangkan dalam satu keluarga, tidak ada orang tua. Siapa yang mengendalikan rumah tangga itu? Tidak bisa. Indonesia sama. Oh, panglimanya hukum, bukan panglima lagi, panglatu itu. Itu cerita lama lah itu panglima. Ngomong kosong itu. Jadi sampai kapan pun tidak akan bisa panglima hukum itu. Nah ini aja dari saya dulu Pak Paul, nanti kita diskusikan lagi dan kita lanjutkan. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Pak Paul atas kesempatan ini. Ya, ini ada bahasan dari Pak Dahlan Iskan ya. Wah, ternyata YouTube kita dipantau ya oleh beliau juga ya, luar biasa ya. Nih, nama Alvin Lim mulai disejajarkan dengan Ahok, sama-sama Tionghoa, sama-sama punya nasionalisme yang luar biasa. Setidaknya itulah komentar yang muncul di teks video ini, yakni video yang diunggah oleh LBH Galarua. Wah, Pak Santia ini. Misi Galarua ini jelas membela orang miskin dan lemah. Kelihatannya ini kegiatan kemanusiaan dari kalangan gereja Kristen
ada bagian dari kelompok ini yang khusus membagi makanan bagi yang lapar, ada lagi bagian yang memberitakan bantuan hukum, lalu ada yang khusus menjalankan misi Injil. Wah, gereja nggak ada apa-apanya sama Galarua ya. Di video itu Galarua mewawancarai Alvin Lim hampir 1 jam secara daring. Saya ini pengacara garis keras, ujar Alvin memperkenalkan diri. Saya tidak kenal Alvin, saya tertarik dengan topik yang ia angkat. Itu membuat saya teringat Adnan Buyung Nasution di masa mudanya. Saat si Abang, begitu teman-temannya memanggil Buyung, menjadi pendiri dan pengendali Lembaga Bantuan Hukum LBH. Waktu itu kalau bicara LBH ya hanya satu itu yang dipimpin oleh si Abang. Beda dengan sekarang, LBH ada di mana-mana dengan nama belakang yang berbeda-beda dan dengan misi yang beraneka warna. Alvin mendirikan kantor pengacara juga, misinya sama dengan LBH di zaman Abang, membantu yang miskin, lemah, tertindas juga gratis, namanya LQ Law Firm. Setahun saja klien saya sudah 5.000 lebih, ujar Alvin. LQ Law Firm membuka cabang di mana-mana, cabang kelima segera dibuka di Medan. Ciri khas pengacara di LQ mengenakan baju dengan desain khusus yang mencolok. Dari jauh pun sudah terlihat bahwa orang itu pengacara dari LQ. Alvin awalnya bukan pengacara, ia jauh dari dunia hukum, sekolahnya ekonomi, SD-nya di Ambarawa, Jateng, kuliah di Berkeley, California, kampusnya sekitar 1 jam dari San Francisco, masternya bidang perbankan. Ya, di Universitas Colorado Boulder yang kampusnya setengah jam dari Denver. Alvin 10 tahun tinggal di Amerika, bekerja pun di sana di bank dengan karir yang cemerlang, jabatannya sebagai vice president di bank itu, gajinya miliar untuk ukuran rupiah, itu pengakuannya. Ia juga mengaku tidak begitu paham dengan sistem hukum perilaku. Ini yang kemarin ya, menarik ya. Nah, lihat, saya mau lihat kesimpulannya ya. Saya ingin menghubungi Alvin belum bisa, belum mendapat nomor kontaknya. Ia merasa begitu banyak tahu soal Verdi Sambo dengan segala jabatan khususnya dan yang terjadi di balik jabatan itu. Mungkin ia belum tahu kalau Satgas sudah dibubarkan oleh Kapolri. Jangan-jangan ia juga belum tahu kalau Verdi Sambo sudah dijadikan tersangka. Dengan begitu banyak polisi yang bersamanya dan Sambo sudah mengakui semua perbuatannya. Ya, ya, Pak Paul. ya. Jadi video pertama kali Pak Alvin Lim ini masuk ke Zoom-nya Pak Paul, itu ada yang dipotong sama salah seorang kawan kita juga di sini. 100.000 lebih itu ya, 150.000 lebih. Wah, hebat. Yang nonton Pak Paul bukan hanya orang Kristen gitu. Orang-orang sebelah juga banyak yang suka nonton Zoom-nya Pak Paul akhirnya lewat ini, lewat konten tentang Alvin Lim ini, Pak. Iya. Itu enggak pedas. Luar biasa ya. Iya, jadi semacam ada ini ya, revival kemarin saya lihat, walaupun nggak langsung dari Zoom-nya Pak Paul, tapi lewat apa yang diviralkan oleh rekan-rekan yang mengambil potongan-potongan sesama YouTuber juga Pak Paul gitu. Nah, jadi menarik kelihatannya sosoknya ini Pak Alvin Lim ini menarik sekali. Jadi banyak yang ini Pak, banyak yang penasaran pengen tahu orangnya seperti apa gitu Pak Paul kira-kira. Gitu. Saya seneng ya bisa jadi berkat ya. Kita karena 3 jam ya, itu mereka dipotong pendek-pendek ya, bagus ya. Nah, luar biasa nih alat-alat YouTube ini memang membantu sosialisasi Pancasila kita. Sampai Dahlan Iskan pun sampai ikut terpana ya. Tapi saya senang ya, dia di awal bilang Galarua itu adalah satu organisasi misi ya, punya orang Kristen. Saya senang ya, ada yang kasih makan, ada yang bantuan hukum, ada yang untuk pekabatan Injil. Saya senang ya, itu ditulis di awal itu ya. Luar biasa ya. Ini Pak Santiamer ini bakal silakan Pak Paul, silakan. Ini Pak Santiamer bakal terkenal. Nah, lanjut Pak Rajauti, nggak apa-apa. Yang kedua ya, kalau ngelihat sampai yang kemarin yang lagi di trending topik itu adalah di Tempo yang terbaru gitu ya. Berubah lagi Pak skenarionya. Jadi skenarionya sudah ke 1, 2, 3, hitung-hitungan saya sih ada 4 kali udah ini berubah ini yang sama yang kemarin ini gitu. Jadi seperti yang Pak Paul katakan di awal, makin sumir Pak, makin sulit diketahui mana yang sebenarnya terjadi gitu. Karena
Karena skenario demi skenario lama-lama masyarakat bingung gitu kan. Mana ini kan gitu kan. Ya memang sepertinya ramai sekali ini dibuat jadi kayak semacam sinetron drama Korea Pak di awal-awal. Ya mungkin oleh orang yang Bapak sebut tadi gitu ya. Tapi saya khawatir Pak nanti makin lama makin redup. Lama-lama nanti ya selesai ceritanya gitu Pak. Nah sepertinya ke sana. Jadi jangan sampai ini memang nanti esensinya kan kita masalah penegakan hukum. Ya, Jangan sampai nanti ini esensinya jadi sama kayak entertain seperti drama Korea aja Pak gitu. Lama-lama hilang begitu, hasilnya nggak ada gitu Pak Paul gitu. betul. Nah, hasilnya tidak ada akhirnya nanti gitu. Itu yang kita khawatirkan gitu. Nah, kelihatannya orang terpukau dengan sinetron-sinetron ini kan, yang terutama ya saya ingat Pak Ponto yang pertama kali buka ini kan, kemudian Pak Susno kan gitu ya. Terus ini berkembang dengan bermacam-macam cerita gitu ya, bumbu-bumbu cerita gitu. Sama dengan TKC juga di awal-awal kan begitu Pak, sepertinya kesannya ceritanya mengagumkan. Tapi lama-lama setnya itu ini tidak happy ending gitu Pak Paul gitu. Artinya penegakan hukum yang adil itu tidak tercapai, takutnya begitu. Kebanyakan ini apa ya namanya ya, seperti kita menonton pertunjukan tapi nanti masalah penegakan hukumnya nggak tuntas Pak gitu, nggak semuanya terbuka akhirnya gitu. Kira-kira gitu Pak Paul.